Episode dimulai saat itu Gauli yang terlihat sangat bersedih. Hardik pun menanyakan mengapa Gauli terus melamun. Gauli sedih pasalnya ia tidak bisa melihat Pasan untuk yang terakhir kalinya. Hardik pun mengajak Gauli untuk pergi ke Jaitsar. Tentu Gauli bingung mengapa pergi ke Jaitsar. Hardik mengajak Gauli untuk ke kediaman duka. Namun Gauli tidak mau pasalnya Kalyani melarang. Jika bukan Kalyani yang mengatakannya, maka ia akan menentang sekalipun itu adat istiadat. Lalu Anandi dan Gangga yang mengetuk pintu kamar Gehna, namun tidak ada jawaban. Anandi mengatakan bahwa mereka datang membawakan teh untuk Gehna. Karena masih belum ada jawaban, Anandi dan Gangga membuka pintu kamar Gehna. Tentu mereka dikejutkan pasalnya Gehna yang berpenampilan berbeda. Ia menggunakan baju berwarna gelap dan semua perhiasannya dilepas. Sampai-sampai gelas teh yang Gangga pegang terjatuh dan pecah. Anandi pun berjalan menghampiri Gehna, lalu Anandi memeluk Gehna seraya menumpahkan kesedihannya. Gehna pun meminta agar Anandi tidak lagi menangis. Bukankah Anandi orang yang selalu menguatkan keluarga ini? Jika Anandi menangis, maka tidak ada lagi yang menguatkan kami dan menghibur Kalyani. Lalu tak lama kemudian Kalyani datang. Ia memberi pengertian kepada Gangga bahwa semua ini takdir dan tidak ada yang mengetahui. Gangga adalah pengantin yang sangat cantik, jadi tidak perlu mencopoti semua perhiasannya. Jika berduka, aku lebih berduka. Hati dan perasaan seorang ibu tidak akan pernah sembuh jika kehilangan anaknya meskipun sudah 1000 tahun. Jika bisa memilih, mungkin aku lebih memilih meninggal duluan daripada harus ditinggalkan anaknya. Lalu Kalyani pun memeluk Gangga. Di sisi lain Pipek yang sedang marah besar kepada Sanci. Sanci merasa bingung mengapa Pipek marah seperti itu kepada Sanci. Pipek pun menunjukkan baju Sanci yang ada di kamar adiknya. Ia mengira bahwa Sanci mengkhianati dirinya. Sanci pun meminta maaf dan mencoba menjelaskan bahwa ia tidak ada niatan sedikit pun untuk mengkhianati Pipek. Pasalnya Sanci hanya mencintai Pipek saja. Namun sepertinya ia tidak percaya pasalnya sedang terbakar api cemburu. Lalu Pipek pun pergi meninggalkan Sanci. Kemudian mantan pacar Sanci yang tak lain adik kandung Pipek, ia datang menghampiri Sanci seraya tersenyum mengejek. Ia sangat puas dan bahagia melihat rumah tangga Sanci dan Pipek berantakan. Sanci berkata seharusnya ia tidak membebaskan laki-laki bajingan seperti dia. Lalu tak lama kemudian Minu menelpon Sanci. Ia menanyakan apakah Sanci sudah tidur. Sanci mengatakan bahwa dirinya belum tidur. Ira memberitahu Sanci bahwa pamannya Anandi, Pasan, meninggal dunia. Sanci pun terkejut. Ia menanyakan mengapa bisa. Minu menceritakan bahwa mereka tiba-tiba mengalami kecelakaan. Sanci pun mengatakan bahwa esok pagi ia akan menelpon Anandi dan Jagdish untuk mengucapkan belasungkawa. Di sisi lain, Kalyani yang menemani Gehna dan Nandu sampai tertidur. Kalyani terus memandangi wajah Gehna. Nah, oke guys, sebelum Mimin lanjut, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Lalu ia pun pergi meninggalkan Gehna dan Nandu. Kalyani pergi menuju ruangan bawah. Tiba-tiba ia melihat ada Pasan di hadapannya. Namun ketika Kalyani hendak menghampiri, tiba-tiba Pasan menghilang. Kemudian Kalyani melihat Pasan sedang duduk di kursi, namun lagi-lagi Pasan menghilang. Padahal itu hanya bayangan Kalyani saja. Kalyani pun menghampiri seseorang yang sedang duduk di kursi goyang. Ia mengira itu Pasan, ternyata Jagdish. Kalyani bertanya apa yang Jagdish lakukan malam-malam seperti ini. Jagdish pun langsung memeluk Kalyani seraya menangis. Ia merasa sangat kehilangan pamannya yang sangat menyayangi Jagdish. Lalu Kalyani dan Anandi duduk termenung. Tiba-tiba Gangga dan Gehna datang. Kalyani menyuruh Gangga untuk duduk, lalu Anandi menanyakan keberadaan Nandu. Gangga pun hendak menyusul Nandu di atas. Namun tiba-tiba Nandu datang, akan tetapi Nandu kembali berlari. Lalu tak lama kemudian Nandu datang dan langsung memasang pernik di jidat Gehna. Gehna terkejut dan langsung mendorong Nandu. Ia memarahi Nandu mengapa Nandu lancang melakukan ini semua. Nandu pun meminta maaf kepada Gehna. Lalu Jagdish pun membawa Nandu pergi dari hadapan Gehna. Lalu Kalyani menasihati Gehna agar tidak bersikap seperti itu. Pasalnya Nandu hanya anak kecil, lagi pula apa yang dilakukan Nandu itu benar.
Kau tetap pengantinku yang sangat cantik, jadi tidak perlu melakukan ini semua. Lagi pula sekarang yang Nandu punya hanya ibunya saja. Jadi jika kau bersedih, jangan sampai kau menangis di hadapan Nandu. Peran Gehna sekarang menjadi ibu sekaligus ayah untuk anak-anaknya. Jadi jika Gehna tidak kuat, bagaimana dengan Nandu? Gehna pun berjalan menuju kamarnya. Ternyata Gehna berganti pakaian menjadi warna yang lebih cerah dan ia memakai manik di jidatnya. Kemudian Gehna meminta maaf kepada Nandu bahwa tidak seharusnya ia melakukan ini semua kepada Nandu. Lalu setelah itu mereka melakukan upacara ya, seperti asinan gitu kali ya. Di situ semua orang terkejut melihat penampilan Gehna yang memakai baju berwarna lebih cerah, bahkan Gehna memakai manik. Saat semuanya akan dimulai, mereka protes mengapa Gehna seperti orang yang sedang tidak berduka. Kalyani pun menjelaskan bahwa semua ini salah dirinya. Dulu yang selalu mencopot perhiasan pengantin wanita jika sudah menjadi seorang janda. Tapi kali ini ia sadar jika harus melakukan itu semua. Kasihan pengantinnya. Ia sudah bersedih ditambah diperlakukan seperti itu. Nanti perasaannya pasti akan sangat merasa terpukul. Sekian sinopsis kali ini, sampai ketemu di sinopsis selanjutnya ya.